Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai studi aspek pemasaran. Kita bahas sama-sama yuk. Studi mengenai aspek pemasaran melibatkan analisis yang komprehensif terhadap berbagai faktor yang memengaruhi keputusan konsumen dan cara perusahaan memposisikan produk di pasar. Aspek-aspek ini meliputi segmentasi pasar, penetapan target pasar, pemosisian produk, hingga penetapan bauran pemasaran atau marketing mix yang terdiri dari produk, harga, tempat, dan promosi. Memahami dan menerapkan konsep-konsep ini dengan tepat menjadi kunci keberhasilan perusahaan dalam menciptakan nilai bagi konsumen dan mendominasi pasar. Selanjutnya, pengertian studi aspek pemasaran. Dalam melakukan studi kelayakan, aspek pemasaran adalah aspek yang memegang peran penting sehingga suatu bisnis dapat mengembangkan produknya dari sisi pemasaran. Pemasaran juga merupakan suatu proses sosial dan manajerial yang mana baik individu maupun kelompok dapat memperoleh apa yang mereka inginkan dengan melakukan pertukaran produk maupun nilai dengan pihak yang lainnya. Untuk menganalisis aspek pemasaran dalam studi kelayakan bisnis terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Segmentasi pasar, 2. Analisis sasaran pasar, 3. Menentukan posisi pasar, 4. Analisis persaingan pasar. Selanjutnya, sikap konsumen dalam aspek pemasaran. Sikap konsumen merujuk pada evaluasi, perasaan, dan kecenderungan individu terhadap produk atau layanan. Dalam konteks pemasaran, sikap konsumen dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Misalnya, konsumen yang memiliki sikap positif terhadap suatu merek cenderung lebih memilih untuk membeli produk dari merek tersebut dibandingkan merek lain. Perilaku konsumen dalam aspek pemasaran. Perilaku konsumen dapat berupa perilaku yang bisa diamati langsung, seperti berapa banyak pembelian konsumen dan kapan biasanya mereka berbelanja. Perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh faktor dari sosial dan budaya. Semua faktor akan dipertimbangkan dalam keputusan pembelian. Konsumen akan mengidentifikasi kebutuhannya, mendapatkan referensi-referensi mengenai produk yang dibutuhkan, kemudian memilih dan memutuskan, menggunakan dan setelah penggunaan, mendapatkan kepuasan untuk menentukan perilaku pembelian selanjutnya. Kepuasan konsumen dalam aspek pemasaran. Kepuasan konsumen adalah penilaian emosional yang muncul setelah konsumen menggunakan produk atau layanan. Menurut Kotler, kepuasan konsumen adalah perbandingan antara harapan dan kenyataan yang dirasakan setelah menggunakan produk. Jika kinerja produk memenuhi atau melebihi harapan, konsumen akan merasa puas. Sebaliknya, jika kinerja di bawah harapan, maka ketidakpuasan akan muncul. Selanjutnya, strategi pemasaran. Salah satu strategi yang digunakan dalam aspek pemasaran adalah bauran pemasaran atau marketing mix yang terdiri dari 7P, yaitu produk atau produk, price atau harga, place atau tempat, promotion atau promosi, people atau orang, proses atau proses, physical evidence atau bentuk fisik. Selanjutnya, contoh soal yang akan kita bahas yaitu studi kasus strategi pemasaran pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Analisis pemasaran PT Indofood Sukses Makmur Tbk melalui metode STP sebagai berikut. Yang pertama ada segmenting. Indofood melakukan segmentasi pasar berdasarkan demografi, perilaku, dan preferensi konsumen. Mereka mengidentifikasi masyarakat yang mencari makanan cepat saji dan terjangkau. Yang kedua, targeting. Target utamanya adalah dari berbagai lapisan masyarakat yang menginginkan produk berkualitas dengan harga yang bersaing. Selanjutnya, positioning. Indofood memposisikan Indomie sebagai mie instan berkualitas tinggi yang mudah diakses oleh semua kalangan. PT Indofood sebagai produsen mie instan terbesar di dunia menerapkan strategi marketing mix 7P untuk meningkatkan penjualan dan memperkuat posisinya di pasar. Mari kita bahas sama-sama. Yang pertama, produk. Indomie menawarkan berbagai varian rasa yang inovatif sehingga konsumen tidak merasa bosan dan memiliki banyak pilihan. Kualitas produk juga menjadi fokus utama. 2. Price. Harga Indomie sangat kompetitif dengan kisaran mulai dari 3.000 per bungkus. Penetapan harga ini mempertimbangkan daya beli konsumen Indonesia. Yang ketiga, place. Indomie memiliki jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia, menjangkau hampir setiap sudut kepulauan. Produk ini tersedia di berbagai saluran retail, termasuk supermarket, toko kelontong, dan warung kecil. Yang keempat, promotion.
PT Indofood menggunakan berbagai saluran promosi seperti iklan TV, media sosial, dan billboard untuk meningkatkan kesadaran merek dengan tagline Indomie seleraku menjadi ciri khas dan kampanye promosi mereka. Yang kelima, people. Perusahaan berinvestasi dalam pelatihan karyawan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang keenam, proses. Proses produksi Indomie sangat efisien dan terorganisir dengan baik menggunakan teknologi modern. PT Indofood memastikan bahwa produk diproduksi dengan standar kualitas tinggi dan keamanan pangan yang ketat. Yang terakhir, physical evidence. Kemasan Indomie dirancang menarik dan informatif, memberikan kesan positif kepada konsumen tentang kualitas produk. Selain itu, keberadaan spanduk dan materi promosi di lokasi penjualan juga berkontribusi pada citra merek. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh PT Indofood telah menunjukkan hasil yang positif. Penjualan Indomie terus meningkat, baik di pasar domestik maupun internasional. Keberhasilan ini dapat dilihat dari yang pertama, peningkatan brand awareness. Yang kedua, diferensiasi produk yang berhasil menarik perhatian konsumen baru. Yang terakhir, ekspansi pasar global. Kesimpulannya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah berhasil menerapkan strategi pemasaran yang efektif melalui pendekatan STP dan marketing mix 7P. Dengan pemahaman mendalam tentang kebutuhan konsumen serta adaptasi terhadap perubahan pasar, Indofood mampu mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar dalam industri makanan dan minuman. Keberhasilan ini tidak hanya terbatas pada penjualan produk, tetapi juga mencakup pengembangan merek secara global, menjadikan Indofood sebagai ikon dalam industri makanan Indonesia. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Thank you for watching. Bye-bye.